Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal faham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mulia Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pemerintahan, yang mulia para alim ulama, cerdik pandai, buya-buya, ustad-ustad, para pengurus masjid, depati nenek mama, tua-tua teganai, para pemangku adat, pemuda dan karang taruna, yang mulia ibu-ibu, ketua dan pengurus permata desa, kaum muslimin dan muslimat, seluruh kita yang hadir pada sore hari ini, insya Allah calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Tadi aku dituik oleh Wahab Sulak, Buya nak ke mana? Aku nak ceramah semuhut. Mana Kak Gao? Aliluk Buya je. Tidak, aku ceramah dalam masjid, tidak dalam gaul. Kalau tidak salah si Jum ceramah sini dulu pernah juga nih Bu ya. Tapi lagi masjid ngadulu. Amin, masjid kita lah semakin elok. Alhamdulillah. Ceramah kita petang ini insya Allah tidak lama. Pio tidak lama. Yang pertama, kita kondisi COVID tidak boleh lama-lama niya acara. Kalau lama niya sagih kita keluar, kita diintai nak Coronawati. Yang kedua, tidak boleh lama niya. Pio, ini lama tak kapak. Lama terletak tak sampai hati kita ngima lama niya. Yang ketiga, yang nak sijung sampai, yang bisa baik, ngai tak bisa tidak nyampai. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tadi waktu Buya Kepala Desa nyampai kata sambutan, aku dengar dia ngato Maulid Nabi besar. Ya Buya, Nabi besar, Nabi gedang. Ayo besar kan gedang. Maulid Nabi gedang. Kita ni sering juga kita nyebut Nabi Muhammad Nabi besar, Nabi gedang. Kita pikir-pikir, apakah Nabi Muhammad gedang ni dia? Gedang itu maksudnya mapen, manen. Apa gedang badan? Kalau kita sebut Nabi Muhammad Nabi gedang, Nabi besar, apa Nabi lain kecil-kecil? Biar kita aja nebut Nabi besar Musa misalnya. Apa Nabi besar Ibrahim, kita ada ngatu. Tapi Nabi Muhammad kita kata Nabi besar. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi,
Ternyata Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak dia gedang ni badan. Badan Nabi kita itu gedang ni tidak, kecil ni tidak, sedang-sedang. Nabi kita itu tinggi ni tidak, pendek tidak. Kalau Nabi kita berjalan dengan orang tinggi, dia tidak nampak pendek. Berjalan dengan orang pendek, tidak ada nampak tinggi ni ha. Biasanya sesuai ke diri. Kalau aku pendek, berjalan dengan orang tinggi, aku dia katanya anaknya. Kalau berjalan dengan orang pendek, dua pendek, kembar. Nabi tidak bisa menyesuaikan diri. Wajah Nabi, muka Nabi, wajah Nabi bersih, mulus, anti jerawat. Dia haji pakai bedak. Dia pakai bedak Nabi, tapi muka dia bersih. Bedak Cina dia pakai. Biore dak. Muka bersih. Maka dalam berzanji dia kata Tola'al badru alaina. Tola'al badru alaina. Badrun, wajah Nabi itu sama dengan badrun. Badrun itu apa? Bulan purnama. Sendiri tu wajah Nabi bersih sama bulan purnama. Dia ada pakai apa-apa. Apa ya kita inilah pakai bedaknya dia bersih. Ya kalau putih mudah menah, pakai pemutih tu ha. Apa gelar tu? White softener so clean apa gelar? Putihnya, glowingnya, elok muka. Tapi putih dipaksakan, idaknya alami. Muka putih kudu hitam. Ada sendiri tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa wajah beliau seperti itu? Kena air wuduknya. Rambut Nabi pernah panjang sampai hingga bau, pernah rambut panjang, tapi bersih, tidak pakai sampo dah. Cuba kalau doham ini jantan, rambut panjang sampai hingga bau, nampak kutu mangkak. Banyak ketombe. Nabi dah bersih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar, gedang bukan badannya. Tapi apanya? Apa yang gedang? Akhlaknya. Apa yang gedang? Jasanya. Apa yang gedang? Pengaruhnya. Bapak Ibu sekalian, dulu ada seorang penulis barat namanya Michael H. Hart. Dia nulis satu buku tentang 100 tokoh paling pengaruh di dunia ni. Dari 100 tokoh paling pengaruh di dunia ni, dia menang orang paling pengaruh di dunia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan nulis buku itu tidak orang Islam. Menulis buku itu orang non-Islam yang ngaku pengaruh Nabi Muhammad besar. Nabi Muhammad tu jadi orang gedang, bukan digedang-gedang orang tidak. Bukan digedang-gedang nak umat tidak. Nabi Muhammad itu jadi nabi besar, nabi gedang. Allah. Kalau kita ini ya mapennya kita ngangkat orang jadi yang gedang. Kalau Allah ngatunya dia yang kecil, tetap jadi yang kecil. Bila kita angkatnya menjadi yang gedang, nyendek. Habis kipinnya, tetap jadi yang kecil. Walaupun nyiramnya galu-galu, tapi dia kecil, kata Allah ya kecil. Tapi mapennya orang menak kita, orang ngino kita, mimpi tenah kita, ini tidak kita kawet dikata yo. Maksudnya apa? Maksudnya tu mak kita hino, mak kita jadi yang kecil. Tapi kalau Allah ngatur kita jadi yang gedang go. Ya mapennya, mbok sejuta orang ngatur. Oh, mak kita jatuh, tapi Allah ngatur. Naiknya. Ini mau takut. Ngatur kita. Anjing menggonggong kapilah tetap berlalu.
Serahang atau Nabi berbagai macam cobaan fitnah tetap jadi orang besar karena beliau sudah disiapkan oleh Allah jadi orang besar. Apa sebab? Satu, piu kita sebut Nabi Muhammad Nabi gedang, Nabi besar. Piu satu sebabnya, sebem kata kami mudik, sebabnya Nabi kita itu Bapak Ibu sekalian, belum beliau lahir nama dia lah disebut. Belum lahir nama lah disebut. Berapa lama? Lebih 500 tahun sebelum beliau lahir nama dia lah disebut. Lebih 500 tahun. Piu disebut ini Nabi besar. Coba kita buka Quran sagih tiba rumah sampai kayak ngata aku, alah si jum tu ngata ke baik, entah iya entah tidak. Coba kayak buka Quran tiba rumah surah As-Saff ayat 6. Dalam Quran surah As-Saff ayat 6 apa kata Allah ngata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Nabi Isa anak Maryam berkata, Nabi Isa anak Maryam ngato. Apa je kata Nabi Isa ngato? Ya Bani Israel, hei uhang-uhang Israel, keturunan Israel. Israel tu siapa? Nabi Yakub tu disebut Israel. Hei uhang-uhang Israel, apa kata Nabi Isa? Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini utusan Allah ngusiko galu-galu. Ngatung si Bani Israel, aku ini utusan Allah, aku ini tidak Tuhan, aku utusan Allah, aku Rasul, aku Nabi, aku tidak Tuhan. Nyuhan Nasrani sekihe ngatung Nabi Isa Tuhan, ngatung Nabi Isa Yesus Kristus, aku tidak Tuhan. Nyuh ngatung itu Yesus, aku tidak Yesus. Nyuh sekihe ngatung Yesus. Ini Rasulullah, aku Rasulullah. Musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenar ke kitab ngatibu sebelum aku. Apa itu? Kitab Taurat. Wa mubasyiran birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan aku magi kabar gembira ngusiko galu-galu. Hai Bani Israel, aduh kabar gembira, aduh kabar ngailu. Apa itu kabar gembira? Apa itu kabar ngailu? Nanti kalau aku mati, kata Nabi Isa itu, kalau aku mati, ada puluh Nabi sesudah aku, namanya Ahmad, namanya Ahmad. Kita tuik mesti dia kita ini. Nabi kita Nabi Ahmad apa Nabi Muhammad? Cuba ketuik mesti kaya ibu-ibu. Kita sini Nabi kita Nabi Ahmad apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak, Nabi Ahmad ya. Padahal Allah ngatur dalam Quran, Nabi Isa bagi tahu nanti kalau aku mati akan lahir Nabi sudahku namanya Ahmad, tidak Muhammad. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad, tidak Nabi Ahmad. Mananya seluk tu. Dalam Quran dikata Nabi yang nak lahir, Nabi Ahmad. Kira yang lahir, Nabi Muhammad. Pius sendiri tu. Apa salah lahir ni? Apa ayat Quran salah? Apa Nabi Isa salah nyampai informasi? Sebenarnya nyado nggak salah. Nggak salah tu apa? Nggak salah itu kerana kita ada paham tu nggak salah. Kalau kita pahamnya tu salah. Nyado yang salah. Nabi sangat tu nanti akan lahir seorang Nabi sesudah aku, namanya Ahmad. Ini dah Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab disebut namanya ismut tafdil. Isim yang menunjukkan keterangan lebih. Misalnya sendiri, ada orang gelanya Jamil. Ada kayak sini gelar Jamil? Tidak. Jamil itu bahasa kita ganteng, kaca, gagah, elok, itu Jamil. Jamil kita tambah huruf alif di depan. Jamil menjadi Ajmal.
Jamil artinya ganteng, ajmal arti sangat ganteng, sangat elok, sangat gagah. Jamil ganteng, ajmal sangat ganteng. Kita nambah alif lah depan, sangat arti. Ada juga misalnya kabir, kabirun. Kabir bahasa kita tu gedang besar, kabir. Kabir kita tambah huruf alif di muka. Kabir menjadi akbar. Kabir artinya gedang, akbar artinya maha gedang, maha besar. Itu sebab kita sembahyang, dalam kita sembahyang kita ucap Allahu Akbar. Allah maha besar. Kita ada ngatur dalam sembahyang Allahu Kabir ya doh. Tidak Allahu Kabir. Kalau kita kata Allahu Kabir, berarti Allah besar. Allah tidak besar, tapi Allah maha besar. Maka kita sebut Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir. Nah, ada puluh hang namanya Hamid. Hamid, Hamim dal. Hamid. Hamid itu apa bahasa kita? Hamid arti bahasa kita terpuji. Hamid. Hamid kita tambah huruf alif di muka. Hamid menjadi Ahmad. Hamid artinya terpuji, Ahmad artinya sangat terpuji. Sama dengan Jamil tadi. Jamil artinya ganteng, ajmal sangat ganteng. Kabir artinya gedang, akbar sangat gedang. Hamid artinya terpuji, Ahmad sangat terpuji. Jadi Nabi sangat tu, kata Nabi sangat tu, nanti akan lahir seorang Rasul sesudahku yang namanya sangat terpuji. Siapa itu? Namanya sangat terpuji, yang punya nama Muhammad. Ahmad sifatnya, Muhammad orangnya. Dicocok Nabi Muhammad. Jangan pula kita nunggu-nunggu sampai ini Nabi Ahmad ada nyu. Maka orang di India itu muncul aliran baru, aliran sesat. Namanya aliran Ahmadiyah. Pio do aliran Ahmadiyah karena nunggu Nabi Ahmad, tidak Nabi Muhammad. Maka lahirlah orang India jantan, dia menagelah Mirza Ghulam Ahmad. Diangkat jadi Nabi Mirza Ghulam Ahmad, maka agamanya disebut dengan Ahmadiyah. Arti Ahmadiyah pengikut Ahmad. Pengikut Ahmad, Ahmadiyah. Muncul ajaran baru di situ. Jadi betul kata Nabi Isa bahwa nanti akan lahir seorang Rasul sesudahku, namanya sangat terpuji. Siapa dia? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Nabi sangat itu? 500 tahun lebih sebelum Nabi kita lahir. Dan dekat itu oleh Nabi Isa. Menunjukkan apa? Menunjuk Nabi kita Nabi besar, tidak Nabi sembarangan. Dan kalau kita tulis sini, siapa ada orang 3 luhas muhuk ini belum lahir disebut gelai siapa? Kalau ianya orang Gedang, Kinci lah, Indonesia lah, siapa ada? Jangan 500 tahun, 10 tahun jadilah. Belum lahir, dia disebut gelai. Nyada tu. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad selain namanya disebut sebelum lahir, dia juga disebut nama walaupun sudah meninggal dunia. 1014 tahun Nabi kita meninggal dunia, sampai hari ini terus kita sebut nama. Tidak kita sebut namanya dosa kita Islam. Dalam sembahyang kita sebut nama Nabi kita. Jadi rukun sembahyang. Dalam solawat, solawat tu rukun sembahyang. Tidak kita macunya dosa. Syarat masuk Islam harus mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak mengucap 2 kalimat syahadat, dosa Islam. Jadi terus orang nyebut nama Nabi Muhammad. Aku hitung sehari semalam kita nyebut nama Nabi Muhammad tidak kurang 29 kali. Sehari semalam kita nyebut nama Nabi Muhammad. Ini bagi ngasmiyah 5 waktu. Bagi ngedak sembiang anta bilo je nyebut. Bagi ngasmiyah 5 waktu sehari semalam paling kurang
29 kali nyebut nama Nabi Muhammad. Dan ini tidak bisa kita tukar-tukar. Oh, misal aku idolanya dengan Pak Jokowi, tidak tukar. Tetap Allahumma sholli ala Muhammad, tidak bisa Allahumma sholli ala Jokowi, rusak sembiang. Atau Allahumma sholli ala Sapu, lain kali tidak bisa. Ini yang kedua, piye kita sebut Nabi Muhammad Nabi besar. Yang ketiga, piye kita sebut Nabi Muhammad Nabi besar. Kalau kita kima tu urutan nama nabi-nabi dari Nabi Adam AS sampai ke Nabi Muhammad SAW, kalau jumlah nabi itu banyak. Yang 25 itu nabi dan rasul. Kalau nabi ni ya, nabi ngajadi nabi itu lebih 300 orang nabi. Sama aja kayak dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ada Nabi Khidir. Tapi dalam 25 nabinya doglah dia. Piyo karena dia nabilah tidak rasul. Apa beda nabi dan rasul? Kalau nabi dapat wahyu untuk dia lah tidak bagi musuh hang. Kalau rasul dapat wahyu untuk dia juga untuk hang. 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul kita kimak gelar Nabi Adam AS ke ujung. AS. Nabi Adam AS, Nuh AS, Sid AS, Ishak AS, Ibrahim AS, Sulaiman AS, Isa AS, kalau ke ujung. Tiba ke Nabi Muhammad dia benar situ tidak AS. SAW. Hamna. Api lain AS kalau ada ngata oh mungkin Nabi je Amerika Serikat galu. Tidaknya Amerika Serikat. Adam AS alaihi salam, Idris AS alaihi salam, Ibrahim AS alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Alaihi salam apa bahasa gitu? Atasnya salam, atasnya salam, atasnya salam, atasnya salam. Tiba ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain cuma dapat salam, Nabi Muhammad tidak salam baik. Solawat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam itu beda. Kata Nabi ngata man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Sapu baik ngamacu selawat untuk Nabi sekali je. Siapa selawat kepada aku, kata Nabi, sekali Allah berselawat untuknya 10 kali. Sekali kita mengucap untuk Nabi Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 10 kali Allah berselawat untuk kaya, untuk kita ni, sebagai balasan. Subhanallah. Dan Bapak Ibu sekalian, selawat kita baca ini sebenarnya Nabi kita tu kita doa, tak kita doa dia lah jelas masuk surga. Nganya ada jelas masuk surga ke kita ini? Ada kayu ngat sini bisa ngatu pasti masuk surga. Kalau aku dah aku bani ngatu ni pasti masuk surga. Masuk surga. Insya-Allah. Kalau Allah izinkan. Tapi Nabi Muhammad kalau pasti masuk surga. Kita macu selawat sebenarnya tidak untuk Nabi. Manfaatnya kembali untuk kita. Pio kita mengharapkan syafaat Nabi, mengharapkan pertolongan Nabi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, belum di akhirat, di dunia banyak juga oranglah mendapatkan pertolongan dengan selawat itu. Contoh ini kau bagi contoh musik kayu. Jadi guru kami Kiai Haji Tohri Tohir, guru kami Kiai Haji Tohri Tohir, dia ngato apa je dia ngato di Jepang itu ada dokter spesialis namanya Akimura, tidak Kyoto, Akimura. Ini dokter Akimura ini dia dokter spesialis. Dia kena penyakit dia sendiri, dia tahu penyakit apa ini. Dia sakit. Dia dokter spesialis, dia sakit, dia pun dia tahu ini penyakit apa gelai. Lepueh dia boba ke mana-mana, dia sehat.
Atai ingatlah dia ni, dia ada denahu doktor agama Islam Wuhan Indonesia. Maksud dia telefon nyo, asage tolong nyo bantu dia apa boleh bagi-bagi lah. Ada telefon, ganti dah Wuhan Indonesia Islam ni. Halo woi. Ya ini kita terjemah ngusah bahasa kita. Jepangnya dong atau ke wo dah. Halo woi. Ayo. Begini. Aku lama ni, aku sakit ni. Lepas berobat ke mana-mana jadi sihat. Tolong bagi aku ubat. Dia kata doktor Indonesia, apa ubat nak aku bagi? Kita sama-sama doktor. Kita sama-sama doktor spesialis. Kau tahu ubat. Aidak sendiri tu, upo apa bayang apa jadi ubat. Tiba lah kumah malah. Tiba kumah. Dia mapen. Dia ni, orang Indonesia ni, dia ambil lah air segeleh. Air, tidak air putih, air bening. Kalau air putih kan air susu tu ya. Dia ambil air segeleh, air bening. Dia katakan mensulak atau ditawar apa? Apa bahasa kita tu ya? Sama ditawar, ditawar, dia baca-baca. Apa yang dia baca? Dia baca Fatihah sekali, baca selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diruqyah aje. Diruqyah. Sudah itu baca selawat 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, minum. Dibaginya. Doktor Akimura minum. Nyo ragunya minum. Ayah apa tu je? Ayah apa tu? Minum baik itu air solawat, air Fatihah. Fatihah tu apa? Solawat tu apa? Minum baik nak ubat tidak? Minum baik lah. Dia minum. Sudahnya minum, desuk sampai habis. Minum sampai habis. Minum. Alah. Sudah minum ubat ni, sudah minum air ni, kata doktor Indonesia ni, malam ini balik ke rumah. Tidak usah overtime, tidak usah OT, tidak usah lembur, istirahat di rumah. Istirahat baik. Jangan gawe lembur, jangan tidur terlambat, jangan jago malam, dan jangan banyak mikir. Apa sebab? Karena sebagian daripada penyakit kita ini terlalu banyak mikir. Apalagi kita mikir ngedak gawe kita. Mikir gawe orang. Ini jangan banyak mikir, jangan banyak mikir. Balik istirahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, baliklah doktor Akimura ni. Seminggu setelah itu, doktor Akimura ni nelpon pula balik. Nelpon doktor Islam Wuhan Indonesia ni. Ngapa? Setelah itu seminggu setelah itu sudah dia check up ke rumah sakit. Begitu dia check up ke rumah sakit, tidak aku ngata ini, tidak aku minta air. Tidak, dia cuma merasakan. Dah aku emang isi ceramah ni menditunya. Nyado hubungan dengan minta aja dah. Tapi lah kayak tak nyolah. Nyolah. Dah apa? Jadi, fokus kita sini tadi. Jadi sudah seminggu nyo ngasuh ni dah hilang penyakit. Pergi ke rumah sakit, di check up, nyado nyo penyakit. Wah, Pio sendiri ni kata Pio hanya minum segelas air baik, kok bisa hilang? Perginya check up ke rumah sakit, menyadurnya penyakit ni, hilang penyakit ni. Dia telefon ini, dia telefon ganti balik. Halo, aku lah sihat. Sudah minum air selawat, aku lah sihat. Kata ganti tu, alhamdulillah. Alhamdulillah tu apa ya? Pokok lah sihat lah. Syukurlah lah sihat. Begini kata ganti tu, mapen pula. Tolong kirim untuk aku air Fatihah. Agi segelek. Pius sendiri tu. Kalau sihat, apa guna? Buat persediaan. Dikirimlah.
Dia ambil air segelih, dia baca Fatihah sekali, selawat 3 kali, dia paket, dikirim ke pos. Sampai rumah Jepang ni, kira air tu nyada minum. Nyada minum air tu. Mana yang ngetak? Dia masuk dalam lubang laboratorium. Nyo nak delete dia. Kali selawat je nak tu. Kali Fatihah dia nak tu apa ni? Dia mau dalam laboratorium. Kemudian dia ambil air segelih. Ini air ini dia baca Fatihah sekali, dia baca selawat sekali. Air ini tak ada baca Fatihah, tak ada baca selawat. Geleh dia sama kita. Air spoma bentuk gelehnya spoma bentuk. Apa beda air dua ni? Hanya neliti tu. Ni apa beda ni? Ini baca Fatihah, baca selawat. Ini tak baca Fatihah, tak baca selawat. Apa beda? Setelah neliti, subhanallah, menetes air mata sudah neliti tu. Piu. Ternyata air dia baca Fatihah sekali, dia baca selawat 3 kali, energinya 3 kali lebih kuat daripada air biasa. Akhirnya sehari sesudah itu nyo nelpon, tolong Islam ke aku. Nyo masuk agama Islam kena minum air itu. Subhanallah. Dan minin nyo jadi ketua majlis ulama di Jepang. Magelar Islam yang punya do gelar Kimura. Dah ubah dia gelar. Apa gelar kita dah tahu. Nyo jadi ketua majlis ulama di Jepang. Nyo masuk Islam gara-gara nyo minum air solawat. Subhanallah. Sendiri tu. Belum nyo mati. Di dunia Allah berikan bukti. Memang Muhammad itu Nabi besar. Pianya masih Islam karenanya penelitian. Cuba kalau kita mini ada, kita boleh air sendiri tu. Kita mini asam urat. Kita minum air sihat. Mbah kita neliti. Kita ada mbah neliti. Kita ada air zimat. Oh ini pada air cocok untuk zimat ni. Kalau orang teliti apa kandungan pionya sendiri tu. Itu ku ngato ngusia anak mahasiswa. Pio kita lemah, kita kurang buk meneliti. Wah barat tu. Wah barat pergi ngusia Gunung Tujuh, di kimai kayu gedang tu. Ada kayu gedang, ha barat pergi Gunung Tujuh, kimai kayu gedang. Apa je? Wah Inggris ngato, ha barat ngato. Oh, the big tree. Kayu gedang. Itu tidak nyengima baik. Dipoto sage, diukur bapa gedang. Sudah itu dikeluar nyo alat yang letas. This is good tree. I cukik je. Cukik nyo kayu tu. Apa zat dalam kayu ni? Apa guna ni? Bisa untuk ubat apa tidak? Bisa untuk anti nyamuk apa ni? Sehingga iyo dikit yang ambil kayu banyak dapat kipen. Pio nyo tahu nyo zat dalam. Maka orang barat tu maju-maju, nyembuhnya meneliti. Kita nyendak maju pio. Kita jangan nak menang baru. Dengan adonya dak kita tahu. Nak ngoperasi ke? Payah. Dah tu. Sudah melihat pe pusing palok dah. Mana cara ini? Apa pula tekan? Wah menape? Kita udah meli payah. Barat sendiri tu ngimak kayu gedang ni tu gawe. Cuba kalau kita pergi ke ladang ngimak kayu gedang pun je kita tu. Bapa lai papan dapat ni. Bapa batang konsen dapat. Pokok kalau ngimak kayu gedang pikiran papan konsen. Amapen kita nak maju. Maka Tanjung Rawang banjir teruk. Kayu labih mudik kena tebang. Air melancar ke bawah tu. Wah barat tu meneliti, Pio, Jepang tu, Pio bisa ni, energinya 3 kali lebih kuat, nyo masuk Islam. Cuba kayu sagih tiba rumah, sagih, kayu ambil air segelih dari keran, atau kayu ambil air dalam piuk, segelih, kayu baca Fatihah sekali, kayu baca selawat 3 kali. Apa yang ada masalah kayu? Sakit pinggang, encok, pegalinu, rematik, asam urat, minum air itu. Kalau seandainya sudah kau minum kaya do sehat, jangan kaya salah aku. Buya, aku minum jadi sehat. Ya.
Allah berkehendak sesuai kehendaknya. Yang kita tu usaha. Mungkin Allah nak buka hidayah untuk nyo. Dia bagi kekuatan itu. Kalau kaya pergi Sungai Penuh, cuba kaya beli ada satu judul buku ngai Luk Nian itu. Pengarangnya Masaru Emoto. Jepang ugo. Judul bukunya The Power of Water. Kekuatan air. Nya meneliti di dunia ini, mulai air yang paling jahit sampai air paling elok diteliti. Dan terakhirnya meneliti air Zam-Zam. Apa hasil penelitiannya ngatu? Ternyata atas dunia ini air yang paling elok, paling jernih, tidak ada kuman, itu air Zam-Zam. Subhanallah. Maka hang tu kuat. Jam 5 kurang 12 menit. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang ketiga, piyo kita sebut Nabi Muhammad Nabi besar. Apa sebabnya? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi paling sukses, Nabi paling berhasil. Mari kita kimak perbandingannya. Nabi Nuh, ibu-ibu tahu kaya Nabi Nuh? Ibu-ibu, Nabi Nuh tahu kaya? Oh, sami ada ya kemai. Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi umur 50 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diangkat jadi nabi dia umur 50 tahun. Nabi Nuh meninggal dunia, Nabi Nuh umur 950 tahun. Berarti Nabi Nuh mengembangkan agama selama 900 tahun. 900 tahun dia ngembang agama, bapa dia dapat umat, bapa dia dapat pengikut 80-an. 900 tahun ngembang agama, dapat pengikut 80-an. Kita desa pun nak air panas baru. Dah berapa tahun ni desa air panas baru? Pemekaran apa? Lados 20 tahun. 50 tahun dah. Anggaplah 50 tahun. Berapa pengikut ni? Seberi yang ni ngatibo petang ni baik. Sekitar 500-an kurang. Berapa jiwa kita ni Buya? Sekitar 900 lah. Dosa kita ini 900 jiwa sekitar itu. 900 jiwa. Selama 50 tahun misal 900 jiwa pengikut. Nabi Nuh 80-an. Berarti kayu lebih berhasil pada Nabi Nuh. Nabi Isa tu dapat murid berapa hang? Nabi Isa tu muridnya 12 hang. Nabi Isa cuma muridnya 12 hang. 12 hang murid, suhang muridnya berkhianat. Siapa nama murid berkhianat? Yudas Iskariot, Cik Yudas. Piu Cik Yudas ini. Nama asli itu Yudas Iskariot. Wahang imbonyo Cik Yudas. Jadi musuh Nabi Isa ni, musuh Nabi Isa nak nangkop Nabi Isa tu. Mana pergi Nabi Isa ngimbang, Nabi Isa bersembunyi ke mana? Kira muridnya menunjuk ke? Cik Yudas ini. Kalau kaya nangkap guru aku, situ dia. Tapi ingat kenyang, kata aku ngata. Asage kaya masuk ke dalam, aku duduk sebelah guru. Aku pura-pura kada tahu kaya masuk. Iyalah, dia tangkap Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa ditangkap, Cik Yudas ni lah duduk sebelah guru. Pura-pura awak sama belajar ngaji. Iqra 6. Duduk situ. Duduk Cik Yudas itu. Masuklah musuh tadi nak nangkap Nabi Isa. Begitu musuh ni masuk nak nangkap Nabi Isa, Allah rubah wajah Cik Yudas tadi itu. Sama dia muka dengan muka Nabi Isa. Sedang Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Wajah Yudas lah miripnya Nabi Isa. Nabi Isa lah diangkat ke langit. Kira Cik Yudas inilah kena tangkap. Tangkap Yudas. Apa kata Yudas? Idak aku. Ini aku ngatur si kayu ni. Idak aku. Itu bukan rahsia. Idak aku.
Ini Nabi Isa nyadok genyo situ, yang diangkat oleh Allah ke langit. Maka Yudas yang kena tangkap, Yudas yang kena salib, Yudas yang kena bunuh. Yudas itulah disebut dengan Yesus Kristus. Itulah yang disembah oleh wahai itu mana? Ya wahai itu. Ngatuk Yesus itu bukan Nabi Isa, itu Cik Yudas. Maka kayu ada anak, kayu ada cucu, kayu besok jangan kriong ni hati kayu. Siapa gelah anak kayu tu? Yudas. Itu murid berkhianat. Ya belang nak lah anak Yudas. Bunginya elok tapi gawenya dia elok Yudas tu. Dua beliau hang murid do Nabi Isa, suhang berkhianat tinggal sebelah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Dia meninggal dunia umur 63 tahun. Berarti dia ngembang agama jadi nabi 23 tahun. 23 tahun dia ngembang agama. Berapa jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Dengan hidup atas dunia ini, bumi kita dengan bulan ini berapa hang tinggal atas dunia? 6 miliar hang tinggal atas dunia. 6 miliar orang tinggal di dunia ini. Itulah masuk kita sini tu. Lah masuk kami Sungai Teganti 6 miliar orang. Dari 6 miliar orang, berapa orang umat Nabi Muhammad? 1,9 miliar beragama Islam. 1,9 miliar umat Nabi Muhammad. 1,9 berapa tu? Kalau 1 miliar kan 1000 juta lah. Berarti kalau 1 miliar 1000 juta, 9 berarti 900 juta. Berarti umat Nabi Muhammad 1000 juta 900 juta. Dah ya ya? Ya tu nya 1000 juta 900. 1900 juta. Itu jangan kayak undang ceramahnya dia tahu matematika. 1900 juta umat Nabi Muhammad. Hasil perjuangan Nabi 23 tahun. Pio Nabi Muhammad tu Nabi besar, Nabi sukses, Nabi berhasil. Itu dengan hidup ini. Belum lagi yang sesudah kita esok entah berapa banyak. Belum lagi yang sebelum kita ni lah bapa lah meninggal. Itu jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad itu Nabi besar. Nabi pantas kita agungkan. Nabi kita banyak selawat padanya. Dan Nabi yang kita rindukan siang dan malam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Berbiduk ke Sumatera, bawa manggis dari Jakarta. Hidup di dunia hanya sementara, usia habis badan binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.